Apa? Bisa mencapai tingkat bela diri 10, alam Fajra. Guru. Kalau guru masih menahan diri, ujian ini jadi tidak seru. Kalau begitu, guru terpaksa mengeluarkan jurus pamungkas. Jurus telapak Buddha. Guru. Kalau guru masih mengalah, saya akan menghunus pedang. Hunus pedang? Terakhir kali menghunus pedang, rumah orang lain langsung terbelah dua. Kalau mengenai saya, apakah saya masih bisa hidup? Ujian selesai. Ilmu bela dirimu sekarang sudah menjadi master bela diri tak tertandingi. Kalau ingin naik ke tingkat lebih tinggi, perlu turun gunung melewati ujian cinta. Pergilah. Menikahi teman masa kecilmu, si gendut kecil. Si gendut kecil, ya. Hanya setelah menikah, kemampuanmu baru akan naik ke tingkat lebih tinggi. Cepat turun gunung. Pergilah. Baiklah. Nanti kalau ada waktu, saya akan kembali menjenguk guru. Muridku. Kalau terus berlatih, akan memicu karma langit. Cepat turun gunung dan menikah. Baru baik untukmu. Apalagi, si gendut kecil dulu, sudah berubah menjadi presdir cantik grup Feng. Guru. Tidak mencelakaimu. Jangan lari. Jangan lari, berhenti, berhenti. Berhenti. Untung dulu belajar sedikit ilmu bela diri dari guru, masih bisa jadi satpam buat cari makan. Ibu Dewi, Anda kena obat perangsang kami. Cepat serahkan kotaknya dengan baik. Kalau tidak, kami akan main kasar. Kamu satpam grup Feng, cepat halangi mereka. Saya akan naikkan jabatan dan gajimu. Boleh. Kebetulan mau menikahi si gendut kecil tapi tak ada mas kawin. Pekerjaan ini saya terima. Dasar satpam bau, gajimu cuma beberapa ribu sebulan. Ngapain mempertaruhkan nyawa? Saya sarankan jangan ikut campur. Kami punya senjata. Kebetulan sekali. Saya punya pedang. Pedang? Ini zaman apa lagi, masih main pedang? Untuk menghadapi kalian, saya tak perlu pakai pedang. Sombong sekali. Kalau kamu cari mati, saya kabulkan. Apa yang barusan terjadi? Yang gak mau mati, pergi sekarang masih ada waktu. Aku kasih hitungan sampai 3, ya. 3, Barusan, apa tadi bocah itu, membelah peluru? 2, Sudah dibilangin, kurang-kurangin nonton drama pendek. Masa iya bunga terbang bisa membelah peluru? 1. Satpam yang ikut campur ini, tembak sampai jadi sarang tawon. Wajahku, aduh, tanganku. Kapan dia bisa lewat? Sudah ku beri kesempatan. Kamu berani sentuh kami? Memukul kalian? Kamu tahu bos kami siapa? Bosnya siapa? Tak disangka satpam ini lumayan jago juga. Dengar, kamu bakal kaget. Bos kami adalah Tuan K yang mengendalikan keuangan global. Kalau kamu berani sentuh kami sedikit saja. Bros. Banyak bacot. Minggir. Untung resep ramuan panjang umur masih ada semua. Sudah selesai. Bayar dong. Eh. Kamu mau apa? Aku kasih tahu, ini harga lain, loh. Aku kena racun cinta. Tolong aku lagi, ku mohon. Baiklah. Kalau gitu, aku... Bukan, maksudku, aku bantu keluarkan racunnya. Jangan banyak omong. Walaupun kau cuma seorang satpam, tapi setidaknya kau orang yang jujur. Sebenarnya, pertama kali aku ingin berikan untuk si gendut kecil. Tak disangka malah kamu yang... Kamu juga tidak rugi. Aku juga pertama kali. Lestari, kamu kemana semalam? Aku mencarimu sepanjang malam. Urusanku tidak perlu kau ketahui.
Lestari, keluargamu sudah berjanji pada Lianye. Aku adalah calon suamimu. Suruh dia berpura-pura jadi suamiku. Boleh. Lestari, Mulai sekarang kamu tidak perlu kerja. Cukup jadi pria milikku, Dewi Lestari. Tidak. Aku tidak mungkin menikahimu. Jadi pria milikku, Dewi Lestari, masih merendahkanmu. Sebulan dapat berapa jadi satpam? Setelah kita nikah, setiap bulan ku beri 100.000 rupiah. Di luar, kamu adalah pria milikku, Dewi Lestari. Tapi urusan perusahaan, jangan ikut campur. Kalau kamu tidak setuju, aku akan melaporkanmu karena pelecehan. Buktinya masih ada padaku. Yuruo. Meski kau dapat tubuhku, kau tak akan dapat hatiku. Sayang sekali. Aku hanya perlu tanganmu. Ayo pergi. Kesempatan bagus seperti ini, kau malah tidak memanfaatkannya. Tuan K, tolong beri aku kesempatan lagi. Setelah Fang Wanying menikah denganku, kita bukan hanya dapat formula ramuan keabadian, tapi juga bisa menguasai seluruh grup Feng. tidak perlu serumit itu. Kalau dia tidak mau bekerja sama, ia bunuh saja. Aduh, Dewa penembak jitu adalah penembak rundung terhebat di dunia. Juga pembunuh bayaran peringkat ketiga di daftar pembunuh bayaran. Misi pembunuhan kali ini serahkan padamu. tenang saja, Tuan K. Berita utama besok. Pasti kabar kematian Nona dari keluarga Feng. Jalan latihanku sudah sampai di ujung. Kenapa kamu mengeluh? Setelah masuk ke keluargaku, kau juga bisa dibilang satu di bawah satu orang, di atas 10.000 orang. Tunggu dulu. Soal satu di bawah satu orang ini harus kita perjelas. Kenapa aku yang harus di bawah? Bukannya semalam kamu memang di bawah? Kalau tidak bisa, malam ini kita ganti posisi. Gimana? Kamu punya kakiku ini, kan? Bagus. Kakiku ini? Si tua mesum seperti kamu, mau menikahi kakakku? Jangan mimpi. Aduh. Kakinya bagus ya. Bakat yang bagus untuk belajar bela diri. Lihat apa, si tua mesum. Tenaganya lumayan. Tapi kalau bisa membuka meridian konsepsi dan pengatur pukulan ini seharusnya bisa menembus tembok. Nona kecil. Bagus. Jadilah muridku. Kamu harus tahu, aku tidak sembarangan menerima murid, loh. Bahkan Raja Naga dari negeri Naga mengundangku jadi pelatih pasukan, aku saja tidak pergi. Raja naga lagi, raja naga lagi. Lepaskan tanganmu, si tua mesum. Pedangku tidak bisa sembarangan ditarik. Karena aku sudah bersumpah, setelah aku menguasai jurus pedang tak tertandingi, pedangku tidak boleh sembarangan ditarik. Karena begitu keluar dari sarungnya, harus melihat darah baru bisa kembali. Kakak, satpam ini cuma si tua mesum, kenapa kamu mau menikah dengannya? Lina, aku dan dia sudah menikah secara hukum. Dia adalah kakak iparmu. Jangan bersikap tidak sopan padanya. Kakak, Begini saja, kalau kamu tidak punya jabatan di keluarga Feng, orang-orang juga akan bergosip. Mulai sekarang, kamu bekerja di grup Feng sebagai satpam senior. Satpam senior. Kalau satpam biasa menjaga pintu gerbang, berarti satpam senior itu. Menjaga pintu yang lebih tinggi kelasnya. Cepat mandi, ganti baju. Datang. demi kebahagiaan kakak, sepertinya aku harus terjun langsung ke dalam situasi ini, untuk mengungkap wajah asli si tua mesum ini. Si gendut kecil. Tunggu sampai ada kabar dari panti asuhan, aku akan segera menikahimu. Lumayan nyaman juga ya. Kakak ipar, jangan menoleh. Aku ini kakakmu. Kok kamu bisa masuk? Di sini cuma kita berdua. Jangan pura-pura lagi. Ternyata tulang dan otot yang sangat langka, hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Bakat ini, sayang sekali kalau tidak belajar bela diri. Kakakku sudah tidur. Sekarang apa yang ingin kamu lakukan padaku? Boleh saja. Benar, apa saja boleh? Si tua mesum akhirnya terperangkap. Aku sudah menyembunyikan sebuah kamera. Asal kamu menyentuhku sedikit saja, aku punya alasan untuk mengusirmu dari keluarga Feng. Ada aura pembunuh. Jadi, apa yang kamu ingin aku lakukan?
Bima Satria, dasar mesum, kamu berani minta aku bantu urusan mesum? Sepertinya mereka berniat bertarung sampai mati. Dasar tua mesum, aku akan bilang ke kakakku. Jangan bergerak. Ada penembak jitu di luar. Lagi-lagi nggak kena. Lepasin aku, atau aku teriak panggil orang. Diam. Ada penembak jitu di luar. Kamu bohong, keamanan keluarga Feng secanggih ini. Mana mungkin ada penembak jitu? Percaya sekarang? Terus gimana dong? Baru muncul langsung ditembak. Sepertinya cuma satu cara, menyingkirkan mereka. Gimana caranya? Kamu saja nggak tahu mereka di mana. Santai aja. Aku nggak perlu tahu posisi pastinya. Cukup tahu mereka ada di area mana, udah cukup. Aduh, mataku, aduh. Sudah. Ayo bangun. Akhirnya aman. Lina. Kenapa kamu ada di kamar mandi Bima Satria? Bukan, Kak, dengar dulu penjelasanku. Dia yang bermaksud buruk padaku. Aku tidak peduli apa yang dia ingin lakukan padamu. Jawab dulu pertanyaanku, kenapa kamu bisa ada di kamar mandinya? Sial, kameranya hilang. Aku tidak tahu. Mungkin. Dia tahu aku adalah master bela diri tak tertandingi. Jadi ingin berguru padaku. Belajar 1-2 jurus. Bisa sedikit ilmu bela diri, langsung mengira diri sendiri master tak tertandingi. Istirahatlah lebih awal. Besok ada hal penting yang harus dibicarakan. Ini sistem keamanan grup Feng. Ini adalah kapten keamanan, Chen Hai. Dulu adalah tentara khusus. Anak ini, yang menodai kehormatan keluarga Feng. Karena kamu sudah bergabung dengan keamanan keluarga Feng, kebetulan berkenalanlah dengan kapten keamanan. Halo, namaku Bima Satria. Mulai sekarang kita semua adalah rekan kerja. Mohon bimbingannya. Rekan kerja, siapa yang rekan kerja sama kamu? Satpam dan keamanan. Walaupun cuma beda satu kata, tapi perbedaannya sangat jauh. Kami adalah serigala yang melindungi majikan dengan nyawa. Kamu cuma anjing penjaga pintu. Aku ingat serigala dan anjing punya nenek moyang yang sama. Aku mengerti. Kamu termasuk anjing serigala. Sepertinya dia benar. Benar apa? Lihat. Ibu Dewi. Baru dapat kabar, investor sudah sampai di negeri naga. Benarkah? Bagus sekali. Dengan dana ini, grup Feng bisa memulai produksi obat panjang umur. Hei, Tuanka sudah mengincarmu. Barusan aku lihat, orang-orangmu ini bukan lawan Tuanka. Lebih baik biarkan aku saja yang pergi. Kami semua berasal dari pasukan khusus. Kalau kami saja tidak bisa melindungi, kamu pikir kamu cuma satpam kecil, bisa berhasil? Bima, aku tahu kamu bisa ilmu bela diri, tapi urusan pengawalan, serahkan saja pada ahlinya. Jangan lupa, urusan perusahaan kamu tidak boleh ikut campur. Aku ambil formulanya. Berangkat 2 menit lagi. Ya. Barusan kamu bilang, kami tidak bisa melindungi Ibu Dewi. Ya. Kalau kamu sudah bilang begitu, mau adu jago? Mau coba duel? Ayo, ayo. Wah. Satpam ini berani terima tantangan. Kapten kami, Chen Hai, adalah juara pertama kontes pasukan khusus. Tidak hanya menguasai semua senjata, bertarung tangan kosong juga juara dunia. Ngapain bilang semua itu? Jangan-jangan dia malah takut duel. Jangan bilang aku mengintimidasi. Senjata di meja ini, pilih saja yang kamu mau. Nggak bisa. Aku nggak terbiasa pakai barang-barangmu. Lalu mau pakai apa? Pakai ini. Masa sih? Ini zaman apa lagi, masih pakai pedang? Dengar ya. Ilmu pedangku ini, apapun itu, bisa diputus dengan sekali tebas. Wah, Sekeren itu. Kalau gitu, hunus pedangmu. Aku memang penasaran ingin lihat. Nggak bisa. aku sudah bersumpah, pedangku ini tidak boleh sembarangan dihunus.
Kalau sudah dihunus, kalian semua pasti berdarah. Kami yang berdarah? Sombong sekali. Kalau hari ini kamu tidak menghunusnya, aku yang akan menghunuskan untukmu. Jurus tusuk bunga matahari. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Kapten, Ini, namanya menotok titik akupunktur. Untuk orang seperti kalian, yang bahkan belum mencapai tingkat bela diri 2, wajar saja tidak paham. kenapa bisa begini? Benar-benar tidak bisa bergerak. Sudah kubilang dari tadi, kalian tidak layak kuhunuskan pedang. Ya. Berkeringat, ya. Lepas. Sialan, aku nggak percaya, ilmu silat setinggi apapun, bisa nahan peluru, sih. Berhenti. Kalian sedang apa? Kapten Chen bilang, mau adu ilmu, kan? Jadi aku cuma temani dia coba-coba sedikit. Aku kasih tahu ya, untung aku belum menghunus pedang. Aku ingat terakhir kali, kapan ya itu? Aku sekali tebas bisa robohkan satu gedung. Bima Satria, sudah, jangan main-main. Nggak percaya? Aku cari pisau makan buat coba. Sudah kubilang, urusan perusahaan jangan kau ikut campur. Kekuatan Tuan K itu terlalu menakutkan. Lebih baik jangan libatkan dia. Bukan, Ayo kita berangkat. Ibu Dewi, di luar dingin. Aku nggak sengaja. Nggak mau pergi ya sudah. Kebetulan aku ada waktu, mau cari si gendut kecil. Aku ingat, di punggung si gendut kecil, sepertinya ada tanda lahir berbentuk bunga plum. Harusnya gampang dicari. Halo, Guru, apa Anda masih ingat saya? Jangan sembarangan panggil guru. Cuma pernah kasih petunjuk sedikit, ngapain panggil guru? Oh, iya, saya dengar, Saudara Bima sedang mencari seseorang. Kalau saya bisa menemukannya, bisakah Anda datang ke pasukan negeri naga, untuk mengajar bela diri? Nanti kalau ketemu baru bicara. Saudara Bima, jangan tutup telepon dulu, saya masih ada informasi. Cepat bilang kalau ada. Saya dapat kabar, Saudara Bima, sedang kerja sebagai satpam di grup Feng. Baru saja saya terima intel. Tuan K, sudah mengerahkan tentara bayaran, untuk menyerang grup Feng. Urusan grup Feng itu nggak ada hubungannya sama aku. Tapi saya dengar, yang dikerahkan itu, pasukan sebanyak 1 divisi. Berapa? 1 divisi. Chen Hai, kenapa di sini sepi sekali? Apa kamu salah informasi? Wahahaha, nggak salah, cuma investor kamu. Sudah kuselesaikan. Tentara bayaran, Zhang Kai, kamu juga jadi anak buah Tuan K? Dewi Lestari, lebih baik kamu menikah denganku dengan baik-baik. Serahkan grup Feng. Di luar kami sudah menyiapkan 1 divisi tentara bayaran. Tepat 800 orang. Sekarang kamu nggak mungkin kabur. Jangan mimpi. Aku sama sekali nggak akan menyerahkan grup Feng padamu. Kalau kamu nggak mau kerjasama, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Serang. Siapa yang berani? Bima Satria. Bima Satria. Aku kira, ada bantuan dari langit yang datang. Ternyata cuma Satpam Bao. Hei, bocah, apa kamu tahu, yang bisa terlibat, dalam misi level seperti ini, bukan tentara bayaran ya tentara khusus, kamu cuma Satpam kecil, jangan merendahkan level kita semua, oke, cepat minggir. Bima Satria, bukannya aku sudah melarangmu datang? Ini berbahaya, cepat pergi. Kamu yakin? Disinilah aku paling jago bertarung. Waktu itu kamu memang mengalahkan beberapa orang, tapi kali ini ada 800 orang, jangan main-main. Aku tahu. Saat masuk tadi, sudah kuhabisi semuanya. Sudah habis? Seorang Satpam melawan 800 orang? Jangan ngomong sembarangan. Dewi Lestari, ini kesempatan terakhirku untukmu. Serahkan kotaknya. Mau menyentuh Ibu Dewi? Lewati aku dulu. Serang. Cepat, sekarang. Kamu bawa formula ramuan keabadian ini pergi. Tidak, kenapa aku harus pergi? Pergi. Aku tidak pergi, aku bisa kalahkan mereka. Atau kita pergi bersama?
bubur, hentikan mereka. Dewi Lestari, lebih baik kamu menikah denganku dengan baik-baik. Asalkan kamu jadi istriku, aku setidaknya bisa menyelamatkan nyawamu di hadapan Tuan K. Tadi disuruh pergi nggak mau. Nah, kan? Nyawanya akan kujaga. Hah, sampai mau mati masih keras kepala. Kau kira ini bukan urusanmu, ya? Sudah kayak gini. Jangan lagi bicara besar. Membuat mereka marah. Aku tidak bicara besar. Aku adalah master bela diri tak tertandingi. Cuma beberapa karakter non-pemain ini. Cukup, aku tahu kau ingin membelaku. Tapi di saat seperti ini, lebih sedikit korban lebih baik. Adi, Bima Satria tidak bersalah. Asal kau lepaskan dia, aku bisa berikan formulanya padamu. Sungguh. Baiklah, dengan formula ini, setidaknya aku bisa jadi wakil ketua di tempat Tuan K. Bunuh mereka semua. Kau ingkar janji, kalau kau berani sakiti Bima Satria, aku tidak akan menikahimu. Kau pikir aku benar-benar ingin menikahimu? Aku cuma ingin formulanya saja. Bodoh. Lepaskan tangannya sekarang. Kalau aku tidak lepaskan, kau bisa apa? Aku punya 800 orang di sini. Satu orang meludah sekali saja, bisa menenggelamkanmu. Sebelum aku menghunus pedang, kalian masih punya kesempatan untuk pergi. Kalau pedangku sudah keluar sarungnya, kalian semua akan mati. Pedang. Kalau gitu, aku hitung sampai 3. Aku ingin lihat pedangmu yang lebih cepat. Atau peluruku yang lebih cepat. 3. Apa aku tidak salah lihat tadi? Bima Satria menggunakan sebilah pedang untuk membelah gedung ini menjadi 2. Bapak Adi, pistolmu. Aku melihatnya. Gedung itu benar-benar telah ditebas oleh pedang Bima Satria. Ini tidak mungkin. Sebilah pedang tua bisa membelah sebuah gedung. Halusinasi. Pasti halusinasi. Kamu tidak bisa menakutiku. Serang mereka semua. Hari ini aku akan membuat si satpam mati. Bima, hati-hati. Apa? Pedangnya bisa menangkis peluru. Jurus pedangku ini tidak hanya bisa menangkis peluru, tapi juga bisa menebas makhluk hidup. Jangan coba-coba menakutiku. Aku punya banyak orang di sini. Bisakah kau tebas semuanya? Semua orang kalian digabungkan, satu tebasan sudah cukup. Hanya punya sedikit ilmu silat. Sudah sok jago. Aku akan suruh mereka menyerang bersamaan. Lihat bagaimana kau masih bisa sok jago. Serang. Habis semua. Giliranmu berikutnya. Bima, pedangmu. Sekarang kau tak punya pedang. Mau pura-pura apa lagi? Aduh. Tanpa pedang, kau malah akan mati lebih menyakitkan. Aku malah merasa dia agak tampan. Ada apa ini? Kakak, aku salah. Kumohon, jangan pukul lagi. Kalau dipukul lagi, aku mati. Serahkan kotaknya. Kotak. Bukan untukku. Untuk dia. Ini, kembalikan. Anjing piaraan. Kau, bos. Sial. Lupa mereka di luar masih ada 800 orang. Hehe, masih ada 800 orang di luar. Aku ingin lihat bagaimana kau mati. Kan sudah kukatakan, 800 orang. Bahkan ludah mereka saja bisa menenggelamkanmu. Bima Satria, cepat pergi. Mereka terlalu banyak. Siapapun yang bisa selamat, selamatkanlah. Bukankah sudah kukatakan, 800 orang itu, sebelum aku masuk, sudah kuselesaikan semua. Aduh, sudah diambang kematian, masih berani pura-pura. Suruh 800 orang itu masuk semua. Hajar satpam bau ini, sampai jadi bubur. Bapak Adi, 800 orang di luar itu. Sudah habis semua. Apa?
Bagaimana mungkin? Kan sudah kukatakan. 800 orang itu, saat aku masuk, sudah kuselesaikan. Kau benar-benar sendiri. Mengalahkan 800 orang. Tidak mungkin. Aku meminjam 800 tentara bayaran dari Tuan K. Tapi ternyata dihabisi oleh seorang satpam. Dewi Lestari, kau kira setelah lolos dari pernikahan paksa, semuanya selesai? Tuan K sudah menggunakan koneksinya. Keluarga Feng kalian akan disegel. Apa? Grup Feng kalian, jangan bicara soal memproduksi ramuan keabadian. Bahkan untuk bisa bertahan di negeri naga, sudah jadi pertanyaan. Banyak omong. Dewi Lestari, tunggulah kebangkrutan kalian. Ada apa? Tadi kakiku terkilir. Wanita, ya ampun. Sungguh merepotkan. Hah? Kau mau apa? Membawamu pulang. Lepaskan stockingmu. Lepas stockingmu. Kamu mau apa? Aku bilang, lepas stockingmu. Bima Satria, kita cuma pasangan kontrak. Kamu harus dengar kata-kataku. Sekarang kamu yang harus dengar kata-kataku. Aduh, di ruang tamu. Bagaimana kalau Lina pulang? Malu dilihat orang, jangan buru-buru. Aku, Oles obat? memangnya kamu kira mau apa? Aku kira kamu mau. Kukira kamu mau membetulkan tulang. Kalau gitu aku pelan-pelan. Bima, Ya, kamu sebenarnya siapa? bukannya sudah kubilang? Aku adalah master tersembunyi. Turun gunung kali ini, tujuannya adalah mencari si gendut kecilku. Kamu masih memikirkan si gendut kecil itu? Pasti dia sangat cantik ya? Dia, bukan soal cantik atau tidak. Hatinya sangat baik. Terutama saat dia tersenyum. Sangat, sangat indah. Saat itu aku sudah bersumpah, seumur hidupku hanya dia yang akan kunikahi. Aduh. Bahu kamu juga terluka. Lepas bajumu. Biar aku lihat. Dewi Lestari. Grup Feng sebentar lagi bangkrut. Masih ada waktu buat main-main dengan pria simpanan di sini. Mas Rizky, apa maksudmu datang ke sini? Atasan baru saja menyegel Grup Feng. Sekarang seluruh jalur produksi berhenti total. Saham Grup Feng turun 40%. Apa? Aku sudah bilang dari dulu. Grup Feng seharusnya tidak diserahkan padamu. Para pemegang saham tidak mau dengar. Nah, sekarang lihat akibatnya. Grup Feng akan hancur. Malam ini aku akan mengadakan konferensi pers. Selama aku masih ada, Grup Feng tidak akan runtuh. Kakak, gawat. Semua surat izin kita dibatalkan. Kecuali dapat hak istimewa Raja Naga. Raja Naga sangat sibuk. Para kepala negara saja sulit bertemu dengannya. Kalian masih mau minta dia menulis surat izin? Konyol sekali. Jika malam ini tidak bisa mendapatkan surat izin dari Raja Naga, turunkan dengan baik-baik dari posisi direktur utama dan minggir. Orang ini kayaknya aku kenal. Panglima tertinggi negeri Naga, siapa yang tidak kenal? Bukan. Maksudku, kayaknya aku bisa suruh mereka bawa surat izin untukku. Bima, aku butuh bantuan yang nyata, bukan kata-kata penghibur. Aku tidak menghiburmu. Tunggu sebentar. Aku akan telepon dia. Suruh dia datang. Kak, sekarang kita harus bagaimana? Kamu gunakan semua dana yang tersedia di Grup Feng untuk menyuap koneksi. Aku harus berusaha bertemu dengannya sekali. Baik, aku segera urus. Raja Naga, jadwal hari ini sudah diperbarui. Ada penambahan satu janji temu. Saudara Bima, kamu malah menghubungiku duluan. Kamu ada waktu sekarang? Ada waktu. Kalau gitu, cepat antarkan surat izin untukku. Iya. Segera aku antar sendiri. Aku sudah minta orang atur, tapi waktu temuannya cuma 5 menit. 5 menit sudah cukup. Aku yakin bisa meyakinkannya. Ganti baju, kita berangkat sekarang. Baik, Dia sebentar lagi datang.
Kalian mau kemana? Oh, aku parkir mobil di pintu belakang. Kalau gitu, ayo pergi. Loh, biar aku ikut kalian saja. Jadi nggak jadi pergi. Saudara Bima. Surat izin resminya sudah saya antar. Oke, kerja bagus. Kamu sibuk saja dengan urusanmu. Saudara Bima. Lihat, saya sendiri yang mengantarkan surat izin ini. Apakah Anda mau mempertimbangkan permintaan saya sebelumnya untuk menjadi pelatih di pasukan? Aku cuma minta surat izinmu. Kamu malah nawarin syarat. Oke, bawa lagi suratnya. Aku nggak mau. Jangan, bukan itu maksud saya. Kamu sibuk saja dengan urusanmu. Apa? Raja Naga pergi? Tapi kami sudah janji temu. Kalau mau tunggu, silakan tunggu. Kalau nggak mau, pulang saja. Tunggu. Kami mau tunggu. Kakak, konferensi persnya sebentar lagi mulai. Kalau nunggu lagi, nggak akan keburu. Begini saja, kamu tunggu di sini. Setelah Raja Naga kembali, kasih ini. Rancangan proyeknya untuk dia lihat. Dia seharusnya akan menyetujui. Aku duluan ke konferensi pers untuk menghadapinya. Ibu Dewi, katanya grup Feng karena bermasalah dengan Tuan K sampai disegel. Apakah itu benar? Konon katanya nggak dapat surat izin dari Raja Naga. Grup Feng akan bangkrut, benarkah? Itu semua cuma rumor. Grup Feng akan segera kembali normal. Ini bukan rumor. Grup Feng sebentar lagi hancur. Grup Feng tidak akan bertahan sampai malam ini. Mari kita lihat, karena krisis penyegelan, harga saham Grup Feng sudah turun sampai 30%. Dana 3 miliar rupiah menguap dalam semalam. Setelah malam ini, Grup Feng akan hancur di tangannya. Dewi, jangan salahkan aku karena tidak memikirkan ikatan keluarga, asalkan kamu menyerahkan posisi presiden direktur, dan dengan patuh menyerahkan resep obat keabadian. Aku bisa membantumu menyelesaikan masalah penyegelan ini. Jadi kamu datang untuk resep itu. Kamu juga jadi anjing peliharaan Tuan K. Aku ini orang bijak yang tahu menyesuaikan diri dengan situasi. Tuan K mengendalikan keuangan global. Banyak keluarga yang ingin mendekatinya. Kamu berani menyinggung perasaannya, kamu cari mati, ya? Tuan K juga bilang, asal kamu menyerahkan Bima Satria, dia bisa menyuntikkan modal ke grup Feng. Nanti, kita akan menjadi yang terdepan di antara 4 keluarga besar. Bima Satria adalah orangku, aku tidak akan menyerahkannya. Surat izin resmi dari Raja Naga, sebentar lagi akan kudapatkan. Begitu surat izinnya sampai, grup Feng pasti bisa bertahan hidup. Kalau begitu, tunjukkan surat izinnya sekarang. Di mana surat izinnya? Kalau tidak bisa menunjukkan surat izin, serahkan saja posisi presiden direktur. Siapa yang bilang? Dia tidak punya surat izin? Hei, surat izinnya sudah dibawa. Bapak, silakan berikan sambutan. Silakan Anda yang berbicara. Hei, sini. Ini adalah surat izin resmi dari Raja Naga. Bima Satria, cepat pulang. Ini bukan tempatmu berbuat onar. Aku tidak sedang berbuat onar. Ini benar-benar dari Raja Naga, surat izin yang diantarkan langsung oleh beliau. Apa aku tidak salah dengar? Kamu cuma satpam kecil, bisa-bisanya menyuruh Raja Naga mengantarkan sendiri surat izin? Sungguh menggelikan. Aku berterima kasih kamu telah menyelamatkanku berkali-kali. Tapi kali ini, kamu benar-benar tidak bisa membantuku. Tidak percaya? Kalau tidak percaya, sini. Silakan lihat sendiri. Sini. Mari lihat. Benar tidak? Ini. Ini benar surat izin Raja Naga. Bagaimana mungkin? Hei, kamu mau apa? Lihat baik-baik. Sudah jelas? Sudah lihat jelas belum? Ini surat izin Raja Naga, bukan? Kalau sudah jelas, cepat pergi dari sini. Jangan ganggu Ibu Dewi kami. Hei, tanganmu usil sekali. Kamu mau apa? Wah, berani sekali kamu, satpam ini. Berani-beraninya memalsukan surat izin Raja Naga. Ayo, tangkap satpam pengacau ini, untukku. Siapa yang berani? Selama aku masih menjadi direktur Grup Feng harus mendengarkanku, tanpa perintahku. Lihat siapa yang berani bertindak. Tanpa surat izin Raja Naga, Grup Feng tidak akan bertahan sampai malam ini. Nanti aku yang akan mengambil alih. Kalau kalian ingin mempertahankan pekerjaan, dengarkan aku. Tangkap dia.
Raja Naga tiba. Raja Naga. Apa mataku tidak salah lihat? Raja Naga sendiri yang datang. Raja Naga, kenapa Bapak datang? Kenapa? Aku tidak boleh datang. Bukan. Kedatangan Raja Naga ke grup Feng adalah kehormatan bagi kami. Ini. Raja Naga, saya ingin melapor pada Bapak. Satpam Bau ini memalsukan tanda tangan Bapak, meniru surat izin resmi. Kamu bilang dia memalsukan surat izin resmi? Ya, dia orangnya. Saya baru saja mau menghajarnya untuk Bapak. Bima, cepat pergi lewat pintu belakang. Masih bengong apa? Tangkap dia, tangkap dia. Kurang ajar, berani-beraninya kamu merobek surat izin resmi yang kutandatangani sendiri. Benarkah? Surat izin resmi ini asli. Kalau tidak mau mati, cepat minggat. Ya, aku segera pergi. Orang yang tidak berkepentingan, segera meninggalkan tempat ini. Kenapa datangnya terlambat begini? Macet di jalan. Bima, Bagaimana caramu bicara dengan Raja Naga? Raja Naga, terima kasih telah membantu grup Feng mengatasi krisis ini. Sungguh, kami tidak tahu bagaimana membalas budi Bapak. Buat apa berterima kasih padanya? Ini sudah kewajibannya. Diam, benarkah bisa membalas budi? selama bisa kulakukan, semuanya kukabulkan. Sial. Bagus sekali. Masuklah semuanya. Kakak Bima. 3 putriku ini sudah lama mengagumi Bima Satria. Semoga Anda bersedia menyerahkan Bima Satria untuk putriku. Bima, akhirnya kau turun gunung. Kami sudah menunggumu lama sekali. Kali ini kami tak akan membiarkanmu pergi. Kalian tak boleh membawa Bima Satria pergi. Nona Dewi, kau mau ingkar janji, ya? Bukan itu maksudku. Sepengetahuanku, kalian hanya pasangan kontrak. Tidak ada cinta sejati. Ikutlah dengan kami, Kak. Iya. Aku tak akan pergi dengan kalian, siapapun dari kalian. Kenapa? Apa kami kurang baik? Karena hatiku sudah ada yang punya. Siapa sebenarnya? Yang bisa mengalahkan kami bertiga? Iya, Kakak Bima. Cepat katakan, siapa itu? Cepat katakan. Dia adalah Aduh, katakanlah. Katakan. si gendut kecil, teman masa kecilku. Si gendut kecil? Ini. Jadi, kalian cepat pulang saja. Ikut ayahmu, cepat. Tak perlu pertimbangkan lagi. Pertimbangan apa? Cepat pergi. Cepat, nanti macet. Cepat. Kakak Bima, Cepat pergi. Cepat pergi. Lihat, kan sudah kubilang. Aku kenal Raja Naga, kau tak percaya? Kalau dari dulu kau percaya padaku, tak akan ada banyak masalah, kan? Iya. Kali ini, Dot menyelamatkan grup Feng. Dot ada jasa darimu. Meskipun dia benar-benar kenal Raja Naga, tak mungkin dia bisa menyuruhnya datang sendiri. Mungkin Lina menggunakan rancangan proyek obat panjang umur untuk membujuk Raja Naga. Ibu Dewi, ada masalah. Apa? Bukannya grup Feng sudah dibuka kembali? Apa yang terjadi? Tuan K mengirimkan undangan, meminta ibu untuk hadir. Tuan K. Tuan K. Dia bilang besok Anda harus datang. Kalau tidak, dia akan bersekutu dengan 2 keluarga lainnya untuk menargetkan keluarga Feng. Kekuatan Tuan K terlalu besar. Kali ini kita benar-benar tidak bisa menghindar. Surat undangan ini sudah dikirim ke sini. Baik. Karena dia selalu cari masalah dengan kita, sudah saatnya kita balas. Balas? Kamu harus buat dia tahu kalau kita bukan orang yang mudah diganggu. Tenang, jangan khawatir. Aku akan menemanimu pergi. Pasti tidak akan ada yang bisa menyentuh sehelai rambutmu. Ya, ayo. Oke. Tunggu dulu. Ada apa? Kalau kita mau menghadiri perjamuan berbahaya ini, maka kita harus berdandan. Dengan tampan dan keren. Go. Go. Kamu hati-hati nanti, katanya, anak buah Tuan K punya pembunuh bayaran top dunia, dan identitas aslinya sangat misterius. Tidak ada yang pernah melihatnya. Aku tidak peduli siapa dia.
Pokoknya, semuanya bisa diselesaikan dengan sekali tebas. Aku tidak main-main denganmu. Tuan K adalah sosok yang sangat menakutkan. Bisa serius nggak sih? Ya, baiklah. Sini, gandeng tanganku. Sini, gandeng tanganku. Dia tidak boleh masuk. Kurang ajar. Kami diundang langsung oleh Tuan K. Cepat minggir. Cepat minggir. Tuan K mengundang Ibu Dewi. Bodyguard ini tidak boleh masuk. Siapa yang kau bilang bodyguard? Dia bukan bodyguard. Dia suami saya. Suami pun tidak boleh. Tuan K hanya mengizinkan Ibu Dewi masuk sendirian. Kamu. Jangan dihiraukan orang seperti dia. Biarkan suamiku yang urus. Kamu, kemari. Bicaralah sesukamu, tidak akan berguna. Aku tidak akan membiarkanmu masuk. Siapa yang mau bicara denganmu? Maksudku, kalian semua maju sekaligus. Ayo. Tuan K terlalu pelit, ya. Bahkan tambahan sepasang sumpit saja tidak mau kasih. Wah, makan steak. Kamu adalah bawahan Dewi Lestari, satpam itu, kan? Tak disangka, orang yang menguasai keuangan global dan tentara bayaran, Tuan K, ternyata masih sangat muda. Tak disangka, Ibu Dewi yang bisa mengembangkan ramuan keabadian, juga secantik ini. Aku sudah datang sesuai janji. Tuan K, kalau ada urusan, bicaralah langsung. Baik, Ibu Dewi memang orang yang belak-belakan. Kalau begitu, aku akan bicara terus terang. Aku ingin bekerja sama dengan Ibu Dewi. Asalkan Ibu Dewi menjual formula obat panjang umur itu padaku. Keuntungannya nanti bisa kita bagi 3/7. Cuma 7%. Biasanya kalau penjahat bilang 37 maksudnya kita dapat 3 dia yang 7. Itu malah lebih nggak bisa diterima. Harganya bisa kita bicarakan. Asalkan kamu menyerahkan formulanya, aku bisa jadikan obat panjang umur ini menjadi produk paling menguntungkan. Nanti, keluarga Feng kalian juga bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Grup Feng tidak akan pernah bekerja sama dengan kalian. Ibu Dewi, kamu ini menentang uang, ya? Saat aku, Dewi Lestari, mengembangkan ramuan keabadian, aku sama sekali tidak pernah berpikir untuk cari uang darinya. Yang aku inginkan adalah semua orang di dunia bisa hidup lebih baik. Baik itu orang kaya, maupun orang biasa. Bagus, kata-katamu sangat bagus. Ini namanya cinta kasih yang besar, tahu kan? Jangan bikin ulah gitu, aura yang tadi kukumpulkan langsung hilang semua. HMPH. Dewi Lestari. Aku memang meremehkanmu. Kalau kamu tidak mau jalan rezeki, maka jalan hidup pun jangan kau harap. Perkenalkan, ini adalah pembunuh bayaran, peringkat kedua di daftar pembunuh bayaran. Julukannya, Pembantai 100. Pembantai 100. Arwah yang tewas di bawah pedangnya, sudah mencapai ratusan. Tingkat kematian dari setiap pesanannya adalah 100%. Hari ini, kalian jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Kenapa tidak mencari pembunuh bayaran nomor 1? Tidak punya uang? Benar kan, tidak punya uang? Kamu bilang siapa yang tidak punya uang? Dasar kamu tahu apa? Kamu tahu, peringkat pertama di daftar pembunuh bayaran, bisa dipanggil semudah itu? Kudengar pedangmu bisa membelah gedung tinggi, kebetulan hari ini aku ingin mencobanya. Ayo saja aku pakai ini. Bertarung dengan pisau makan. Kamu pasti sedang menghinaku. Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud menghinamu. Aku menggunakan pisau makan sudah sangat menghormatimu. Kalau orang lain, aku bahkan tidak perlu pakai pedang. Dimas Satria, kamu mungkin tidak tahu apa yang aku pegang di tangan ini. Ini adalah pedang paling tajam. Dari negeri awan. Pedang legendaris Zero 1. Bisa mengiris besi seperti memotong mentega, memotong orang seperti memotong labu dan sayuran. Aku sarankan kamu ganti yang lain. Kalau tidak, saat aku bertindak, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menyesal. Tidak apa-apa, tidak perlu ganti.
Menurutku, yang ini sudah cukup bagus. Kamu minggir dulu. Banyak omong. Cepat potong dia untukku, menjadi 18 potong. Hari ini, aku akan menjadikannya lauk minum. Memang pantas disebut pembantai 100. Pedangnya bergerak secepat angin. Menebas dalam garis lurus. Aura pembunuhannya terkonsentrasi dan tak tersebar. Aku tak butuh komentarmu. Dimas. Bagus. Kau adalah prajurit wanita terhebat yang pernah kulihat. Aku ini tingkat bela diri 7. Tak pantas seorang satpam mengomentariku. Sayangnya, jurus pedangmu tadi terlalu keras dan kasar. Ada tenaga, tapi tak ada ketepatan. Dengarkan nasihatku. Kau latih Tai Chi selama 2 tahun. Jurus pedangmu pasti akan meningkat. Ya, lelah, ya? Sudah kubilang, negeri awan kalian dulu cuma belajar kulitnya saja. Tak belajar fondasinya, kan? Jangan banyak omong. Masih belum menyerah? Kau tak bisa mengalahkanku. Seorang prajurit hanya bisa gugur. Takkan pernah menyerah. Masih belum menyerah. Lebih baik mati daripada menyerah. Sudah tak ada pilihan lagi. Sudah tidak ada cara lagi. Ini adalah pedang legendaris Zero 1 yang dibuat oleh master dari negeri awan dengan biaya 100 juta rupiah. Ternyata bisa diputus oleh pisau makan. Intinya, itu karena jurus pedangmu sendiri tidak cukup hebat. Meski kau diberi pedang yang lebih bagus, juga akan sia-sia. Bagaimana? Aku mengaku kalah. Tak disangka, aku bahkan tidak bisa memaksamu mengeluarkan. Pedang asli di pinggangmu. Aku, pembantai 100. Aku kagum. Jangan bilang begitu. Kau sudah jauh lebih kuat dibandingkan banyak orang yang pernah kulihat. Ini. Mengaku kalah tidak perlu sampai bunuh diri. Soal pertarungan ini, seharusnya hanya sampai di sini saja. Kalah pun belum tentu harus sampai mati. Intinya, itu karena semangat satria mereka sangat menyesatkan. Tapi mungkin juga bagus. Kau sudah membunuh banyak orang, bisa dibilang sudah banyak berbuat jahat. Ini juga bukan hasil yang buruk. Kenapa dia bisa begitu mudah mengalahkan tingkat bela diri 7? Jangan-jangan dia sudah... Bagaimana? Dia sudah memotongnya. Apa kau juga mau? Jangan. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Kumohon, jangan bunuh aku. Aku hanya pemeran pengganti Tuan K. Apa? Kau adalah pemeran pengganti Tuan K. Aku bukan Tuan K. Aku hanya seorang figuran. Mereka memberiku uang untuk mengikuti arahan dari earphone ini dan berakting. Hei. Satpam itu lagi. Dia ini sebenarnya siapa sih? Dimas Satria itu cuma satpam bau. Grup Feng yang gajinya 3.000 rupiah. Satpam. Seorang satpam bisa mengalahkan tingkat bela diri 7. Kau sudah tidak berguna lagi. Tuan K. Beri aku kesempatan sekali lagi. Malam ini adalah pesta ulang tahun kakek Wijaya. Aku yakin bisa mengusir Bima Satria dari grup Feng. Sepertinya ada yang meracuninya. Mereka pasti sudah merencanakan ini dari jauh-jauh hari. Kalau urusan Tuan K ini tidak diselesaikan, obat panjang umur mungkin akan sulit diproduksi. Halo, Kak, kamu di mana?
Malam ini ada pesta ulang tahun kakek Wijaya. Jangan lupa siapkan hadiahnya, ya. Bagaimana bisa aku melupakan hal yang begitu penting? Cepat siapkan beberapa kaligrafi dan lukisan yang mahal untukku. Tenang saja, semuanya sudah aku siapkan. Aku juga menyiapkan kue ulang tahun besar dengan nama kakek Feng Desan. Ditulis puisi selamat ulang tahun. Feng Deshan, bukankah ini nama kepala panti asuhan tempat si gendut kecil dulu tinggal? Mungkin dengan pergi ke pesta ulang tahun, aku bisa mendapat kabar tentangnya. Untung ada kamu. Urusan perusahaan tolong kamu yang awasi dulu. Setelah pesta ulang tahun selesai, masih harus menyiapkan dana untuk penelitian. Sekarang kita kan bisa dibilang secara nominal sudah jadi suami istri. Kalau ada acara ulang tahun, bukankah aku juga harus ikut memberi selamat, sebagai tanda perhatian? Tidak usah, kakek Wijaya hanya suka koleksi seni. Orang biasa sulit mendapatkannya. Kamu tidak bisa membantu. Halo. Tolong siapkan satu koleksi seni untukku. Ya, yang paling mahal. Kamu kok bisa datang ke sini? Aku menguping Kak Bima, mau menyiapkan hadiah. Jadi aku ambil stempel kerajaan dari kantor ayahku. Kamu memang anak yang berbakati. Barang ini bagus tidak, sih? Tentu saja, ini adalah barang terbaik di seluruh negeri naga. Baiklah. Kamu harus menciumku dulu. Kalau tidak kuberikan. Kalau begitu, tutup matamu. Kamu tadi kemana? Aku tadi menyiapkan hadiah ulang tahun. Lihat stempel kerajaan ini. Menurutmu kakek Wijaya akan suka tidak? Aduh, cepat masuk. Kita akan terlambat. Oh, Ini kan pesta ulang tahun kakek Wijaya dari keluarga Feng. Kamu mau apa di sini? Dia suamiku. Dia adalah menantu keluarga Feng. Kenapa dia tidak boleh datang? Wah, kamu mengakuinya sebagai suamimu? Kami tidak mengakuinya. Dia adalah menantu keluarga Feng. Dewi, bukan Paman Surya ingin mencelamu. Bagaimana bisa kamu menikahi seorang satpam? Harga diri keluarga Feng sudah kau coreng habis-habisan. Keluarga kami adalah keluarga terhormat selama ribuan tahun. Leluhur kami bukan pejabat tinggi, adalah jenderal besar. Hari ini kau membiarkan seorang satpam masuk ke rumah keluarga Feng. Sudah minta izin kakek Wijaya, kamu hari ini yang datang memberi selamat ulang tahun kakek. Semuanya adalah orang-orang terpandang. Jangan biarkan seorang satpam kampungan mengotori pandangan semua orang. Pengawal, usir dia keluar. Siapa yang berani? Dimas Satria datang untuk memberi selamat. Layak tidaknya dia menjadi menantu keluarga Feng, bukan urusan kalian. Baik, kalau kamu bilang dia datang untuk memberi selamat, mana hadiahnya? Kakek hanya suka koleksi seni dan kaligrafi. Kurasa seorang satpam kampungan seperti dia tidak mungkin membawa hadiah ulang tahun yang pantas. bagaimana kamu tahu aku tidak menyiapkan hadiah? Kamu, satpam yang gajinya cuma 3.000, jangan pura-pura. Kurasa kamu datang dengan tangan kosong. Hadiah ulang tahun yang kusiapkan bukan hal yang bisa dibandingkan dengan orang biasa seperti kalian. Buka matamu yang buta itu dan lihat baik-baik. Buka matamu yang buta ini. Lihat baik-baik. Hadiah ulang tahun dari Bima sudah sampai sejak lama. Di sini, 3 lukisan ini, masing-masing adalah karya asli master lukisan dari dinasti Tang, Song, dan Ming. Semua ada capnya sebagai bukti. Bisa mengumpulkan karya master dari 3 dinasti, sungguh luar biasa. Katanya masing-masing bernilai puluhan juta. Ibu Dewi benar-benar mengeluarkan modal besar kali ini. Bagaimana? Apakah beberapa hadiah ini sudah cukup menunjukkan ketulusan? Hah,
Cuma beberapa lukisan dan kaligrafi begini, berani juga dibawa untuk memalukan diri. Wahahaha. Memalukan atau tidak, mana hadiah ulang tahun yang kamu siapkan? Baik, akan kubuat matamu terbuka. Ini, malam berbintang. Mona Lisa. Dan juga, bunga matahari. Katanya bulan lalu, Mona Lisa dilelang dengan harga 3 miliar. Itu pun dalam dolar. Kamu mau bandingkan apa dengan kami? Cuma lukisan jelekmu ini, kalau dijumlahkan, masih tidak sebanding dengan recehan kecil dari Mona Lisa. Lestari, cepat bercerai dengan anak itu. Jangan sampai kakek Wijaya nanti jadi tidak senang. Aku. Siapa bilang kami hanya menyiapkan hadiah-hadiah ulang tahun ini? Ini hadiah ulang tahun yang aku siapkan untuk kakek Wijaya, stempel kerajaan negeri naga. Batu biasa disangka stempel kerajaan? Kamu pikir keluarga Feng semudah Dewi Lestari dibodohi ya? Sini. Asli atau palsu, coba saja periksa, pasti tahu. Sini. Wah. Kamu tahu nggak, barusan hanya karena tendanganmu itu, kalau di zaman dulu, cukup untuk dihukum 9 keturunan. Hukum 9 keturunan? Aduh, aku takut banget. Bawa stempel palsu ke sini buat pamer. Stempel kerajaan yang asli ini, diambil langsung dari Raja Naga. Kamu. Meskipun kamu benar-benar kenal Raja Naga, jangan bercanda seperti ini. Aku tidak bercanda. Ini benar-benar asli. Kakek Wijaya datang. Semoga kakek panjang umur dan sehat selalu. Bagus, bagus, bagus. Kakek. Ini hadiah ulang tahun dari cabang keluarga kami. Ini, hadiah dari suami Satpam Dewi Lestari itu. Cuma lukisan dan kaligrafi murahan. Kakek tidak usah lihat. Bagus, sangat bagus. Hahaha. Ini bekas cap stempel kerajaan negeri naga. Diperintahkan oleh langit. Menerima kejayaan abadi. Bagus, ini adalah tulisan stempel kerajaan negeri naga. Kakek. Penglihatan kakek sudah kabur. Ini cuma kertas toilet. Dewi Lestari, hadiah kalian tidak bermutu, sudah biasa saja. Tapi kemasannya juga asal-asalan. Bisa sampai menyelipkan kertas toilet. Kakek, saya buang kertas toiletnya untuk kakek. Kertas toilet yang dicap stempel kerajaan negeri naga ini. Berani-beraninya kau buang? Kakek, walaupun ini cap stempel kerajaan, tapi ini cuma kertas toilet. Kau bodoh. Bahkan jika dicap di kertas toilet, masih lebih berharga daripada Mona Lisa itu. Apa? Kertas toilet itu ternyata lebih berharga daripada Mona Lisa. Seharga 3 miliar. Ini hadiah dari siapa? Saya. Cepat. Kamu adalah kakek. Dia adalah suami Satpam Dewi itu. Betul. Memang tidak sepadan statusnya. Bagus. Buatkan halaman khusus di silsilah keluarga. Mulai sekarang, di jamuan makan keluarga Feng, kalau dia belum duduk di meja, tidak ada yang boleh mulai makan. Kakek sudah pikun, sayalah satu-satunya penerus laki-laki keluarga Feng. Masa depan keluarga Feng harus bergantung pada saya. Bagaimana bisa kakek memberinya halaman khusus di silsilah? Sekarang dia adalah menantu keluarga Feng, juga penerus laki-laki keluarga Feng. Mulai sekarang, menyerahkan grup Feng kepada Dewi. Saya sangat tenang. Grup Feng sekarang sudah tidak tertolong. Kau malah menaruh harapan pada seorang satpam. Grup Feng menolak kerjasama dengan Tuan K. Sama saja dengan menyinggung seluruh dunia keuangan. Mulai sekarang, semua bank di seluruh dunia
tidak akan memberi pinjaman kepada grup Feng. Kalian tidak akan bertahan lama. Masalah dana sudah ada titik terang. Kakek, saya pamit dulu. Baik, pergilah. Tidak menyangka, Dewi bisa menikah dengan orang hebat sepertimu. Ini adalah keberuntungan keluarga Feng. Ah, kakek terlalu memuji. Ngomong-ngomong, kakek, saya datang hari ini selain untuk memberi selamat ulang tahun, saya juga ingin menanyakan tentang sebuah kejadian lama di panti asuhan Pelita Hati belasan tahun lalu. Bagaimana kamu tahu tentang panti asuhan itu? Kamu, siapa sebenarnya kamu? Namaku Bima Satria. Aku ingin menanyakan seseorang kepada Anda. 15 tahun yang lalu, setelah aku pingsan di panti asuhan, aku berpisah dengannya. Dia dipanggil si gendut kecil. Selain itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. 15 tahun yang lalu, Dewa Jahat, demi merebut gelar terkuat di dunia, membakar panti asuhan itu. Dewi Lestari, dalam kebakaran itu, kehilangan kedua orang tuanya. Dan juga kehilangan ingatan tentang hal ini. Oh iya, aku punya fotonya di sini. Lihat, orang ini. Apa Anda pernah melihatnya? Tidak ada orang seperti itu di panti asuhan. Coba lihat lagi lebih teliti. Tidak perlu dilihat lagi. Aku sangat yakin. Bima, masa lalu itu, jangan ditelusuri lagi. Hargailah Dewi Lestari dengan baik. Itulah yang penting. Kakak, aku baru saja menandatangani kontrak besar dengan keluarga Adit. Kalau pengiriman berjalan lancar, masalah dana bisa teratasi. Bagus, malam ini aku lembur untuk menyelesaikan pekerjaan persetujuan, perkiraannya besok sudah bisa dikirim. Kamu juga sudah capek hari ini. Istirahatlah lebih awal. Oke. Kamu juga jangan terlalu capek. Kamu? Aku tidak tahu cara apa yang kau gunakan untuk menipu kakek Wijaya, tapi aku tidak akan menyetujui untuk bersama dengan kakakku. Aduh. Ini kebahagiaan seumur hidup kakakmu. Sebelum kau memotongnya, apa tidak mau tanya dulu pada kakakmu? Aku tidak tahu apakah kakakku bahagia atau tidak. Tapi tampaknya, kakakku akan menemukan kebahagiaan lain. Menyerahlah, kau bukan lawanku. Aku tidak mau menyerah. Beraninya kau lepaskan aku. Hei, kakakmu ada di ruang belajar sebelah. Kalau kau tidak menyerah, aku akan panggil dia masuk untuk melihat. Adiknya sendiri tengah malam tidak tidur lari ke ranjang kakak iparnya dengan posisi seperti ini lagi. Bajingan, sungguh tidak tahu malu. Kau ingin aku melepasmu, itu juga bisa saja, tapi kau harus setujui satu syaratku. Syarat apa? Jadilah muridku belajar ilmu bela diri dariku. Sungguh tidak tahu malu. Kau tidak hanya ingin aku memanggilmu kakak ipar, tapi juga ingin aku memanggilmu guru. Kau benar-benar tidak tahu ya, kau adalah bakat langka untuk ilmu bela diri. Dengan kerangka tubuhmu yang bagus ini, sayang sekali kalau tidak belajar bela diri. Omong kosong, terima pukulanku. Dengan bakat bela dirimu, asalkan meridianmu dibuka paling tidak akan mencapai tingkat 8 ke atas. Kau menggodaku, terima pukulanku. Retakan ini, aku yang bikin. Bukannya udah aku bilang, kamu cuma perlu sedikit bimbingan, bisa tembusin tembok ini. Kalau gitu, pukulan aku ini bisa hancurin kepala kamu, dong. Kok bisa gini? Aku cuma bantu buka meridianmu sementara tadi. Biar aliran energimu lancar. Kalau mau kemampuan ini bertahan lama, jadilah muridku. Belajar yang serius sama aku. Pukulan tadi itu beneran tembusin tembok. Oke, aku akan tahan malu dulu. Nanti kalau udah jago, yang pertama aku hancurin adalah kamu, guru. Patuh. Kalau gitu, jangan ditunda. Hari ini mulai dari berdiri kuda-kuda. Ayo mulai sekarang. Jangan banyak omong.
Berdiri yang benar. Nggak kuat lagi. Aku udah sampai batasnya. Tahan dikit. Kaki dibuka lagi. Bima Satria, Sudahlah. pengiriman barang lebih penting. Besok aku urusin kamu. Kalian berdua ngapain semalam? Kemarin malam, aku ajak adikmu olahraga semalaman. Aduh, capek banget. Olahraga? Hah? Ada masalah apa? Dia kan adikku. Kamu malah merasa nggak ada masalah. Ibu Dewi, ada masalah. Barang perusahaan kena masalah. Ada apa? Cerita pelan-pelan. Pemasok cari gara-gara, tiba-tiba naikin harga. Sekarang bahan baku perusahaan habis. Produksi obat berhenti semua. Kok bisa gini? Ibu Dewi, barang yang kamu janjiin ke aku mana? Kan Bapak bilang hari ini bisa kirim barang. Kalau nggak bisa kasih, ya bayar denda sesuai kontrak. Aku ngerti. Bapak bekerja sama dengan keluarga Chandra. Di sini Bapak buru-buru minta pengiriman. Di sana keluarga Chandra ganggu bahan bakuku. Kalau nggak ada bukti, jangan asal nuduh. Aku heran, kok Bapak tiba-tiba pesan sebanyak itu? Ternyata dari awal udah siapin jebakan. Bapak, Adit. Bapak nggak jujur. Kita 3 keluarga besar, selalu saling bantu. Bapak malah tega jebak kakakku. Aku nggak ngerti omonganmu. Kalau nggak bisa kirim tepat waktu, ya bayar dendanya. 10 miliar. 10 miliar, mendingan Bapak rampok aja. Di kontrak tertulis jelas-jelas. Kalau nggak mau bayar, jangan salahin aku kalau aku rampok. Jangan marah-marah gitu. Kami kirim barang tepat waktu, bereskan. Dima, kamu mungkin nggak tahu situasinya. Sekarang harga bahan baku naik lebih tinggi dari dendanya. Kirim barang itu mustahil. Kalau kalian nggak mau bayar denda, ganti dengan resep obat panjang umur. Boleh juga. Jangan mimpi. Pokoknya hari ini, kalian nggak bisa kirim barang. Siap-siap bayar 10 miliar. Tenang, jangan khawatir. Masalah, bahan baku aku yang atasi. Kamu nggak ngerti, itu jamur lingzi dari Gunung Tian. Cuma keluarga Chandra yang punya. Mereka sengaja naikin harganya 10 kali lipat. Mereka mau menghabisi kita. Memang aku nggak ngerti. Soal bisnis, aku nggak paham. Tapi aku tahu gimana caranya menurunkan harga. Sepertinya di sini. Tuan K, tenang saja. Saya pasti tidak akan menurunkan harga untuk bahan baku Grup Feng. Anda tinggal tunggu saja kabar baik tentang kebangkrutan Grup Feng. Wahahaha. Ada aftertaste manis dan segar. Ini teh yang bagus. Tapi, umurnya masih muda. Kamu siapa? Bagaimana kamu bisa masuk? Lupa memperkenalkan diri. Nama saya Bima Satria. Kalau soal bagaimana saya masuk, saya jalan masuk begitu saja. Oh, jadi kamu itu satpam yang dibesar-besarkan itu. Yang katanya tak terkalahkan, Bima Satria. Betul kan? Naik ke langit? Ah, tidak berani. Tapi tak terkalahkan? Itu benar. Wahahaha, satpam kecil. Berani sekali sombong seperti ini. Katakan, ada perlu apa kamu mencariku? Saya datang hari ini untuk berbicara dengan Bapak Chandra. Soal harga jamur lingzi Gunung Tianshan ini. Boleh saja, sekarang harganya bukan 10 kali lipat, tapi 20 kali lipat. 20 kali? Kalau begitu, berapa harganya per kati? Kalau beli per kati, yaitu 2 miliar rupiah per kati. 2 miliar per kati? Jamur lingzimu ini dilapisi emas, ya? Atau seluruh jamur ini terbuat dari emas? Sekarang, hanya saya yang punya jamur lingzi, tidak bisa dibeli di tempat lain. Jadi, mau beli atau tidak? Beli. Masa tidak beli? Tapi, jamur lingzimu ini matang tidak? Oh, aku sudah paham. Kamu bukan datang untuk beli jamur lingzi. Kamu datang untuk cari masalah.
Bapak Chandra. Anda salah paham. Saya benar-benar datang untuk membeli jamur Lingzi. Hah, kau pikir saya bodoh? Harga yang saya tawarkan lebih tinggi dari denda pembatalanmu. Kau jelas datang untuk cari gara-gara. Saya benar-benar bukan cari gara-gara. Saya memang datang untuk beli jamur Lingzi. Lagi pula, hanya dengan beberapa orang seperti kalian, kalau saya benar-benar cari gara-gara, kalian pun bukan lawan saya. Bima Satria, jangan coba-coba mengintimidasi saya. Saya, Zhao, tidak seperti anggota keluarga Adi yang mudah ditindas. Saya, Zhao, di dunia bisnis Kota Bintang, sudah berjuang selama lebih dari 30 tahun. Kalau tidak punya kemampuan, tidak mungkin bisa menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Bisa dilihat. Bapak Chandra adalah orang yang terpandang. Tapi bisnis ini, tidak mungkin tidak dilakukan, kan? Benar, kan? Begini saja. Kamu keluarkan semua jamur Lingzimu, semuanya. Saya beli semuanya. Kakak, dia sedang mempermainkanmu. Ini katamu sendiri. Sebentar lagi saya akan mengeluarkan semua jamur Lingzi. Kalau kamu tidak mau beli, hari ini kamu tidak bisa pergi. Ayo, keluarkan jamur Lingzinya untuk saya. Lihat, kan, tepat 5 kg, total 20 miliar rupiah. Bayar. Ini bisa sampai 5 kg, saya buka lihat dulu. Jangan sentuh kalau tidak beli. Kalau saya tidak buka lihat, bagaimana saya tahu ini jamur Lingzi asli atau bukan? Saya ini salah satu dari 4 keluarga besar. Masa saya jual jamur Lingzi palsu? Dalam berbisnis, tetap harus melihat buktinya. Satpam Bao, kau berani membelah jamur Lingziku? Ayo, habisi dia. Bapak Chandra, amarahmu ini jangan sampai sebesar ini. Bisakah kita duduk dan membicarakan bisnis dengan baik? Lagi pula, beberapa orangmu ini benar-benar tidak ada apa-apanya. Ku dengar kau memang punya sedikit kemampuan. Tapi hari ini di sini, aku punya puluhan orang. Mari kita lihat bagaimana kau melawan. Beritahu semua orang di gudang, segera naik ke sini, hajar habis Bima Satria untukku. Ini bukan masalah jumlah orang. Berapapun banyaknya, aku tidak peduli. Lagi pula, puluhan orangmu itu sungguh tidak ada apa-apanya. Segera naik ke sini, dengar tidak? Jangan teriak lagi. Saat datang, mereka sudah kupukul sampai pingsan. Sekarang mungkin mereka sedang tidur nyenyak. Sepertinya, aku harus membuatmu merasakan, apa itu jurus tinju keluarga Chandra. Sudah lama kukatakan, segala yang dimiliki grup Chandra hari ini, adalah hasil dari tinju dan tendanganku, yang kuperjuangkan. Tidak akan ada yang tahu. Seorang direktur perusahaan, ternyata memiliki kekuatan tingkat bela diri 8. Tingkat 8? Takut, kan? Tapi sekarang kau tidak bisa pergi, aku harus membuatmu merasakan, apa itu jurus tinju keluarga Chandra. Lenganku. Jurus tinju keluarga Chandra. Bagaimana mungkin cuma dengan satu jari? Mau coba lagi naik ke sini? Jangan-jangan satpam ini benar-benar sekuat itu? Bos. Kenapa kamu baru sampai sekarang? Kumpulkan semua orang, bunuh satpam bau ini, bos. Saya datang untuk melapor. Orang-orang kita sudah habis semuanya. Apa? Bapak Chandra, sekarang bisa naik untuk membicarakan bisnis dengan baik. Silakan minum teh. Bapak Chandra, lihatlah harga jamur Lingzi ini. Saya tidak mau uang, semuanya saya berikan untuk kakak. Tidak bisa begitu. Kita ini pebisnis, bukan perampok. Kami datang untuk membeli jamur Lingzi, bukan untuk merampasnya. Iya. Bagaimana kalau begini? Jamur Lingzi saya ini, harga pasarnya adalah 8.000. Saya kasih harga modal 3.000 rupiah. Kakak, bagaimana? Boleh tidak? Cuma 3.000 rupiah? Saya bayar tunai. Kebetulan hari ini dapat gaji. Bukan 3.000 rupiah? Bukan 3.000, 30 juta rupiah. Oh, Kamu tadi bilang tidak mau uang, kan? ini lebih parah dari perampok. Kamu bilang apa?
Aku bilang, sebentar lagi saya akan membungkusnya, dan mengirim semuanya ke grup Feng. Apa? Bapak Chandra menjual jamur Lingzi kepada kami dengan harga pokok. Bahkan bisa dicicil. Bima Satria, jangan-jangan kamu menghancurkan gudang Bapak Chandra. Aku tidak tahu. Apakah aku orang seperti itu? Bapak Chandra di antara 4 keluarga besar, memiliki latar belakang preman. Dan aku dengar, dia juga menguasai jurus tinju keluarga Chandra. Level bela dirinya minimal 8. Memang Bima Satria ini bisa sedikit bela diri. Tapi sendirian, mana mungkin bisa menghancurkan markas Bapak Chandra? Wah, cara bicaramu tidak enak didengar. Kenapa aku tidak bisa menghancurkannya? Tapi kita yang belajar bela diri mengutamakan menaklukkan dengan kebajikan. Kalau hanya mengandalkan pukulan, bukankah aku jadi perampok? Bukan aku. Sudahlah, bagaimanapun juga, jamur Lingzi sudah benar-benar dikirim ke grup Feng. Diperkirakan malam ini bisa dikirimkan. Ya, yang penting sudah sampai. Tidak baik, Ibu Dewi. Bapak Adit membawa orang, mengepung grup Feng. Apa? Sepertinya mereka bukan datang untuk meminta barang. Tenang. Jangan takut. Selama aku di sini, mereka tidak akan bisa berbuat macam-macam. Aku temani kamu keluar lihat. Bapak Adit, waktu pengiriman belum tiba. Apa maksudmu membawa orang dan senjata ke grup Fengku? Aku datang hari ini, hanya untuk minta penjelasan. Sudah bawa senjata. Ini serius, ya? Bapak Adit, bisnis gagal, tapi persahabatan tetap ada. Ada apa? Bicara baik-baik saja. Masih ada apa lagi yang mau dibicarakan? Rencana menjatuhkan grup Feng gagal. Tuan K pasti tidak akan membiarkanku hidup. Keluarga Adit kami, di kota Bintang, sudah tidak bisa bertahan lagi. Mohon Bapak Bima Satria mau menerima kami. Mohon Bima Satria terima kami. Ah. Bukan, tanya aku tidak ada gunanya. Bagaimana aku bisa menerima kalian? Aku juga cuma karyawan. Aku juga minta orang lain memberiku gaji. Kalian harus tanya. Kalian harus tanya. Ibu Dewi, lihat dia mau atau tidak menerima kalian. Ibu Dewi, tolong terima kami. Ini, Kakak, menurutku Bapak Adit cuma mau ngemplang utang beli barang, pura-pura gila di sini. Aku bawa semua harta bendaku, semuanya. Kenapa kalian nggak percaya aku? Bapak Chandra sudah kasih tahu semuanya. Katanya kamu sendirian menghancurkan keluarganya. Keluarga Adit saya. Nggak usah repot-repot Bapak turun tangan. Aku akan serahkan sendiri. Apa? Kamu bilang Bima Satria sendirian menghancurkan rumah Bapak Chandra? Iya, betul. Kok nggak kaget? Sekarang kamu juga sudah mencapai tingkat bela diri 8. Kalau mau hancurkan, kamu juga bisa. Sepertinya aku harus banyak belajar dari kakak ipar. Bapak Adit, Anda pulang dulu saja, karena sekarang kita punya musuh yang sama, maka kedepannya, kita adalah teman. Baik, terima kasih. Ayo, pergi. Dewi Lestari. Kalian mau rayakan apa? Cuma selamat dari satu bahaya, tapi masalah dana, kalian pikir sudah selesai? Tuan K sudah mengendalikan bank-bank di seluruh dunia. Uang grup Feng begitu masuk ke bank, langsung akan dibekukan. Sekarang kalian mau memulai produksi ramuan keabadian. Hanya bisa pakai uang tunai. Kalian punya uang tunai sebanyak itu? Mulai produksi, paling tidak butuh 10 miliar rupiah. Kami tidak punya uang tunai sebanyak itu. Tinggal untuk kalian, waktu untuk pertimbangan tidak banyak lagi. Baik-baik saja, bekerja sama dengan Tuan K adalah satu-satunya jalan keluar kalian. Cuma 10 miliar rupiah tunai, kan? Besar apa sih? Aku yang ngurus. Hahaha. Aku baru sadar, kamu ini satpam, bener-bener bisa pura-pura, ya? 10 miliar rupiah tunai. Kamu tahu konsepnya seperti apa? Seukuran lapangan basket. Mau pakai apa buat bawa? Mengandalkan gajimu setiap bulan. Yang cuma 3.000 rupiah? Ngomong ya ngomong aja. Bikin kaget aja. Sebanyak itu memang.
Kamu harus panggil orang buat angkat. Kalau tidak, nggak kuat angkatnya. Hahaha. Tuan K sudah menghubungi pembunuh bayaran nomor 1. Nanti, jangan bilang grup Feng kalian. Beberapa keluarga kalian, semua nggak bakal selamat. Sudahlah, pikirkan baik-baik. Bima Satria. Jangan terlalu berlebihan ngomongnya. 10 miliar ini ke bank juga nggak bisa ambil uang sebanyak itu. Loh, gimana sih? Kalian nggak percaya sama aku? Bima Satria. Bukan aku nggak percaya kamu. Tapi ini jelas-jelas angka yang mustahil. Jangan memaksakan diri. Aku memang nggak punya uang sebanyak itu. Tapi, ya. Kamu bawa beberapa buku ini. Pergi ke Pulau Anggrek. Cari orang Pulau Anggrek. Mereka pasti akan kasih kamu 10 miliar. Kamu suruh aku bawa beberapa buku ini. Untuk ditukar dengan 10 miliar? Kamu mau aku bawa beberapa buku ini? Untuk ditukar dengan 10 miliar rupiah? Hah? Bima Satria, apa-apaan ini? Cuma buku-buku jelek ini bisa bernilai 10 miliar rupiah. Apa-apaan ini? 10 miliar rupiah. Hanya bisa pilih satu buku. Ingat ya, aku kasih tahu. Pemimpin Pulau Anggrek ini sudah memohon padaku bertahun-tahun. Aku sama sekali tidak rela menukarnya. Kakak, kamu tidak benar-benar percaya, kan? Satu buku jelek ditukar 10 miliar rupiah. Siapa yang percaya ini? Kalau begitu, kalian sekarang ada cara lain? Sekarang hanya bisa. Kita coba saja apa adanya. Kalian pergi saja dengan tenang, aku akan jaga grup Feng untuk kalian. Pasti tidak akan biarkan orang luar mengacau. Ayo, kita pergi ke Pulau Anggrek. Cepat pergi. Dadah. Kakek Wijaya lihat foto si gendut kecil, tatapannya aneh. Saat Dewi Lestari keluar pas untuk menyelidiki, ada petunjuk lain atau tidak? Kalian berjaga baik-baik di sini. Ya, Kak, kita benar-benar bawa buku-buku jelek ini untuk ditukar uang. Pulau Anggrek adalah keluarga bela diri. Kita tidak dapat uang itu bukan masalah besar. Kalau benar-benar membuat mereka marah, aku takut tidak bisa keluar dari pintu ini. Coba saja. hanya kalian yang mau ketemu pemimpin pulau kami? Halo, aku Dewi Lestari, CEO Grup Feng. Hari ini minta ketemu pemimpin Pulau Anggrek adalah untuk Grup Feng kecil ini, pantas ketemu pemimpin pulau kami? Antar tamu. Tunggu. Kami punya barang yang pemimpin pulau kamu inginkan. Beberapa buku ini adalah... Kan sudah kubilang Bima tidak menipu kita. Ini benar-benar kitab rahasia bela diri. Kitab rahasia bela diri yang asli, sudah lama hilang di telan zaman. Kamu cuma pedagang dari Grup Feng. Mana mungkin punya barang ini? Jangan harap bisa menipu pemimpin pulau kami dengan barang palsu. Jangan disobek. Semua ini asli. Setidaknya biarkan pemimpin pulau kalian lihat sekilas dulu. Kalau ini asli, kamu yang akan rugi. Aku ini petarung tingkat 6 yang terhormat. Asli atau palsu? Masa tidak bisa membedakan? Jurus telapak Buddha. Jurus tusuk bunga matahari. Semuanya adalah ilmu rahasia yang sudah hilang. Kalian punya banyak sekali. Siapa yang mau percaya? Wah. Aku sekarang akan membakar semua barang palsu ini. Ini ternyata jurus telapak Buddha. Yang sudah hilang itu. Jangan dibakar. Kembalikan kitabnya pada kami. Kami akan segera pergi. Hentikan segera. Aduh. Grandmaster, Anda ini dasar mata buta. Kamu buta ya? Ini semua adalah buku rahasia ilmu bela diri langka. Masa kamu mau bakar? Keluarga Feng itu pedagang licik. Jangan sampai kamu ditipu mereka. Bangsat. Aku ini seorang tingkat bela diri 7. Masa tidak bisa bedakan yang asli dan palsu? Dialognya kok kayak pernah dengar ya? Tingkat bela diri 7 saja sudah Grandmaster.
Kalau gitu, aku ini master besar dong. Ah, Buku-buku rahasia ini, kan yang Bapak bawa? Betul. Saya ingin menukar buku-buku ini dengan sejumlah uang tunai untuk perputaran modal grup Feng kami. Apakah itu memungkinkan? Cuma pakai uang bisa ditukar, dengan buku rahasia ilmu langka? Tentu saja boleh. Kamu mau tukar berapa? 10 miliar rupiah. Hah, 10 miliar? Kalau Bapak merasa terlalu mahal, harganya bisa kita rundingkan. Nggak usah runding. kakak, kan sudah kubilang, bukunya nggak segitu harganya. 10 miliar rupiah per buku. Sudah, deal. Apa? Kakak, aku tidak salah dengar tadi, kan? Cubit aku. Kamu juga cubit aku. Aku tadi kayaknya dengar 10 miliar rupiah per buku. Benar. Kurang banyak ya? Ah, bukan. Segera, antar uang tunai 10 miliar rupiah ke grup Feng. Biar mereka tidak berubah pikiran. Apalagi, cepat lakukan. Di masa Satria ini, masih ada berapa banyak hal lagi yang aku tidak tahu. Pemimpin pulau, Bima Satria sudah turun gunung. Apa? Bima Satria turun gunung? Ya, pemimpin, baru saja ada orang membawa kitab rahasianya ke pulau. 3 tahun lalu. Dialah yang menggunakan energi spiritual untuk memperpanjang nyawaku. Membantuku meningkatkan kekuatan secara drastis. Baru bisa menduduki posisi pemimpin pulau ini. Batalkan semua pertemuan. Aku ini segera pergi menemui Bima Satria. Tapi, pemimpin pulau Anggrek, Bima Satria sepertinya sudah menikah. HMPH. Kalau begitu, lawanku hanya tinggal 1. Tidak masuk akal. Kok tidak ada ya? Ada apa ini? Foto si gendut kecil. Kenapa ada di keluarga Feng? Mungkinkah? Sudah 3 tahun. Akhirnya aku menunggumu turun gunung. Pemimpin Pulau Anggrek, tolong jaga sikap. Kamu juga sudah lihat. Sekarang aku sudah punya keluarga. Kamu bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipuku. Aku tahu kamu tidak akan menikah selain dengan si gendut kecil. Jadi, perasaanmu dengan Dewi Lestari itu palsu. Itu palsu. Kakak sudah beberapa hari tidak istirahat. Penelitian dan pengembangan obat keabadian tidak boleh berhenti. Dana sudah tersedia, tinggal selangkah lagi. Kamu pergi dan aktifkan lembaga penelitian, aku cuci muka dulu, segera kembali. Kakak, Dengarkan kata-kataku. Bima Satria. Kamu berani membawa perempuan pulang untuk berselingkuh. Dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Bima Satria, untuk apa kamu menjelaskan padanya? Dia hanyalah istrimu di atas kertas kontrak saja. Meskipun itu kontrak, selama belum dibatalkan, dia adalah priaku. Perempuan lain, jangan harap menyentuhnya. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah pemimpin Pulau Anggrek. Kalau kamu tidak menyerahkan Bima Satria, aku akan menarik semua danaku segera. Kalau kamu tidak menyerahkan Bima Satria, aku akan tarik semua danaku segera. Kalau begitu, tarik saja. Apa katamu? Aku, Dewi Lestari, kalau sampai tidak bisa melindungi priaku sendiri, bagaimana bisa membuat orang lain percaya aku bisa menjaga grup Feng? Kemarilah. Kamu
Kamu tidak tahu kalau ciumanmu ini membuat 10 miliar rupiah itu hilang. Kalau begitu, aku cium sekali lagi. Dewi Lestari, jangan sia-siakan usahamu. Bima Satria, sudah punya orang yang dicintainya. Aku tidak mau hatinya. Aku hanya mau dirinya. Kamu. Bima Satria, 3 tahun lalu kamu menyelamatkan nyawaku. Seumur hidupku aku tidak akan melupakannya. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan? Biarkan aku menikahimu sebagai balas budi. 3 tahun lalu kamu terluka di jalanan, siapapun akan menolong. Kamu tidak perlu mengingat hal ini. Kalau kamu benar-benar ingin membalas budi, bagaimana kalau kamu berikan lagi 10 miliar rupiah padanya? Bima Satria, sebenarnya di mana aku kalah darinya? Dari segi wajah, aku lebih cantik darinya. Dari segi tubuh, aku lebih tinggi darinya. Mungkin karena kamu terlalu kurus. Seorang gadis harus ada sedikit daging, baru terlihat sehat. Kamu. Hamha. Bagaimana, Ibu Dewi? Penampilanku cukup bagus, kan? Lumayanlah. Dewi, ada apa? Dewi. Kamu sudah bangun. Kenapa aku bisa ada di sini? Banyak hal terjadi dalam beberapa hari terakhir. Tubuhmu tidak kuat menahan semuanya. Jadinya kamu pingsan. Tidak boleh, aku tidak boleh tidur lagi. Aku harus segera pergi ke laboratorium. Ini adalah obat panjang umur. Langkah penting untuk bisa diproduksi massal. Seberapa penting pun, tidak lebih penting dari kesehatanmu. Sekarang kamu istirahat yang baik saja. Tidak akan rugi 1 hari ini. Baik. Aku ikut kata-katamu. Oh iya, adikku di mana? Oh, dia. Tidak baik, Ibu Dewi. Nona Lina sepertinya dihadang oleh orang-orang Tuan K. Di jalan. Apa? Kalian mau apa? Bima Satria telah menyinggung Tuan K. Kami datang untuk menyelesaikan urusan. Bima Satria yang menyinggung kalian. Cari dia saja. Mencari aku untuk apa? Kami tidak bisa mengalahkannya. Jadi, kami menangkapmu saja. Tenang saja. Asalkan kamu menurut. Kami tidak akan menyakitimu. Saudara-saudara, serang. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Istirahat yang baik. Adikku dihadang oleh orang-orang Tuan K. Apa kamu tidak khawatir? Masa sih tidak khawatir? Aku khawatir dia bertindak tanpa kendali. Bisa-bisa dia melukai mereka parah. Aduh. Mereka semua kujatuhkan. Kamu, kesini. Biar ku coba tinjuku. Sudah sekuat apa? Aduh. Gimana pukulanku tadi? Kamu ngomong dong. Cepat ngomong. Lumayan. Sekarang setidaknya kamu sudah mencapai tingkat bela diri 8. Tingkat 8? Berarti aku bisa belajar jurus yang lebih hebat dong. Sudah cukup. Sekarang orang biasa sudah bukan lawanmu. Mana ada orang yang nolak jurus tambahan? Ajarin aku 2 jurus lagi, kakak iparku yang baik. Aku mohon, ajarin 2 jurus lagi, dong. Dewi Lestari gagal dibunuh. Bima Satria tak bisa ditangani. Sekarang bahkan Lina juga gagal dibawa pulang. Kalian para sampah, untuk apa aku memelihara kalian? Tuan K. Pembunuh nomor 1 sudah ditemukan. Dewa Jahat, peringkat pertama di daftar pembunuh bayaran.
Katanya kamu tidak hanya bisa menangkap peluru pakai tangan kosong, juga sudah menguasai ilmu kekebalan tubuh. Kulitmu kebal senjata, benar tidak? Sekarang bukan lagi hanya kebal senjata di luar tubuh. Bagus. Bahkan pecahan kaca pun tidak bisa melukai organ dalammu. Sepertinya dewa jahat sudah berhasil menembus tingkat bela diri 9 dan meraih tubuh dewa bela diri. Tuan dewa jahat, tolong bunuh seseorang untukku, dong. Harganya terserah kamu. Sekarang aku tidak ingin membunuh siapapun. Kenapa? Berapapun harganya, aku sanggup bayar. Bukan masalah uang. Tapi di dunia ini, sudah tidak ada orang yang layak kuhadapi. Tuan Dewa Jahat, kebetulan kami punya seseorang yang bisa membuatmu senang. Benarkah? Benar. Orang ini sudah mengalahkan pembunuh bayaran peringkat 2 dan 3, dan bahkan mengancam akan membunuhmu. Wahahaha. Bagus sekali. Jika dia tidak sehebat yang kalian bilang, aku akan bunuh kalian berdua juga. Baik. Tunjukkan jalannya. Entah berapa hari lagi riset dan pengembangan ini. Perusahaan ini kuserahkan pada kalian. Tenang saja. Selama aku ada di perusahaan, tidak ada yang berani mengincar grup Feng. Kak, aku tidak tega berpisah denganmu. Kakak ipar, kakak sudah pergi. Ayo kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu itu berharga, seperti emas, kan? CK jangan berlagak begitu. Turunkan kakimu. Nanti orang salah pikir kita ngapain di belakang kakak. Kan karena kamu nggak mau ngajarin aku bela diri. Ah, bukannya udah kubilang? Sekarang kamu sudah tingkat bela diri 8. Nggak perlu latih ilmu bela diri baru lagi. Dulu tiap malam, selalu bantu memijat kakiku. Sekarang udah bosan, langsung buang aku ke pinggir. Hah, memang semua pria sama aja. Udah. Aku ajarin terakhir kali 1 set jurus pedang udah belajar, jangan cari aku lagi. Oke, kakak ipar. Ayo pergi. Jadi jagoan yang kamu bilang ada di sini. Betul. Dia ada di sini. Walaupun kelihatannya cuma satpam grup Feng, tapi sebenarnya dia luar biasa. Apalagi pedang di punggungnya. Begitu keluar dari sarungnya, dia nggak pernah kalah. Hehehe. Nggak ngangka. Di dunia ini, selain aku, masih ada yang belum pernah kalah. Menarik. Ayo, berdiri. Mau apa kesini? Wahahaha. Aku mau bunuh seseorang. Suruh Bima Satria keluar sekarang. Mau ketua kami, lewati kami dulu. Wahahaha, kalian ini, yang bahkan tidak punya tingkat 3 bela diri, berani melawanku? Suruh Bima Satria keluar. Latihan bela diri. Intinya adalah melatih energi dalam. Semua jurus bela diri berasal dari energi ini. Sekarang coba kamu.
Gunakan energi dalammu untuk mendorong batu di depan itu. Wah, susah banget rasanya mengendalikan energi dalam ini. Pertama kali mengendalikan energi, sudah bisa menggoyangkan batu. Bakatnya lebih tinggi dari yang kubayangkan. Kakak ipar, tingkat tertinggi mengendalikan energi ini seperti apa sih? Hah? Tingkat tertinggi? Tingkat tertinggi. Sebelum turun gunung, aku juga belum mencapainya. Tapi guru bilang, bisa mengubah energi menjadi materi. Artinya, saat menggunakan jurus pedang, tidak perlu pedang sungguhan. Kalau gitu, kakak ipar, bisa tunjukkan padaku nggak? Mau lihat? Nah, Kakak ipar, goresan di batu ini sepertinya lebih tipis daripada yang diraut pakai rautan pensil. Bisa melukai dengan energi sudah sangat hebat, tahu? Di seluruh dunia, cuma aku satu-satunya yang bisa melakukan ini. Oh iya, aku tidak akan mengkhianati bos kami. Oh iya, HMPH. Kalau begitu, kamu tidak punya nilai untuk hidup lagi. Berhenti. Kalian dua pengkhianat, bisa-bisanya bergabung dengan grup Feng. Cepat pergi, atau jangan salahkan aku nanti. Hehehe. Sekarang aku kasih kalian berdua kesempatan untuk memperbaiki diri. Serahkan Bima Satria kepada Dewa Jahat. Aku akan minta dia mengampuni nyawa kalian. Hah, kami sudah berpihak pada yang benar. Tidak mungkin membantu perbuatan jahatmu. Aduh. Tulangku. Katakan, di mana Bima Satria? Kamu tidak akan tahu apa-apa dari mulutku. Tidak mau bicara? Kalau begitu, kubunuh kau. Apa? Mati. Apa? Wahahaha, mau membunuh dewa jahat, mimpi kali. Bersaudara, serang dia. Halo, bos. Ada apa? Ada dewa jahat yang kebal senjata, datang ke perusahaan. Dia terus bilang mau cari kamu. Jangan pulang ke sini. Sial. Ada masalah. Ayo pergi. Dewi Lestari ini sembunyinya di mana sih? Ini resep ramuan keabadian. Sudah susah payah begini. Akhirnya aku dapat formulanya. Ini dia formulanya ramuan keabadian. Ya. Formula ini bisa menambah umur manusia 100 tahun. Kalau dijual ke konglomerat, keuntungannya nggak kebayang. Walaupun hari ini gagal, balas dendam ke Bima Satria. Tapi aku dapat formulanya. Perjalanan ini nggak sia-sialah. Aku sudah bertahun-tahun berlatih. Tapi belum bisa menembus batas usia. Sekarang orang biasa minum obat aja bisa panjang umur. Kenapa kamu sobek formulaku? Konyol. Ini kan formula ramuan keabadian. Kamu benci uang ya?
Tuan K sudah mati. Mulai sekarang Dewa Jahat adalah bos kita. Bos. Formula ramuan keabadian ini. Siapa yang menciptakannya? Dewi Lestari. Dia pasti sedang di laboratorium, melakukan pengembangan lebih lanjut. Cari dia sekarang. Kalau tidak, kalian semua jangan harap bisa hidup. Iya, cepat pergi. Hehehe. Hahaha. Pengembangannya berhasil. Pengembangannya berhasil. Aku harus beritahu Bima Satria sekarang. Itu dia Dewi Lestari. Kamu? Tuan K. Lepaskan. Aduh. Ini obat umur panjang yang kamu ciptakan. Betul. Jangan sentuh aku, lepaskan. Diam kau. Sisa beberapa botol ramuan ini, hancurkan semuanya. Siap, hancurkan. Berhenti aduh, jangan. Pergi sana, hancurkan. Wajah ini, sepertinya pernah kulihat di mana ya? Kamu. Dewa Jahat, kembalilah. Kembalilah ke jalan yang benar. Kamu yang membunuh keluarga Bima Satria, kamu yang membakar panti asuhan Pelita Hati. Ternyata Bima Satria adalah anak itu yang dulu tidak ketemu, rupanya. Hahaha, pantas saja. Dia bisa membunuh, pembunuh nomor 2 dan 3. Aku tidak akan membunuhmu dulu. Aku biarkan nyawamu untuk memancing Bima Satria keluar. Bapak Chandra. Apa yang terjadi? Tuan K, kami menemukannya. Pembunuh bayaran nomor 1, Dewa Jahat. Kami sudah berusaha sekuat tenaga. Bapak Chandra. Halo, Dewi. Kamu di mana sekarang? Halo, Bima Satria. Kalau kamu ingin Dewi Lestari tetap hidup, datanglah sendirian. Ingat, jangan bawa pedang. Halo. Kakak ipar, aku ikut denganmu. Tidak boleh. Kenapa? Aku sekarang sudah mencapai tingkat bela diri 8. Aku bisa membantumu. Dia bisa menghancurkan seluruh grup Feng sendirian. Tingkat bela dirinya pasti di atas tingkat 9. Jaga baik-baik grup Feng untuk kakakmu. Aku akan menjemput kakakmu dan membawanya pulang. Kakak ipar. Dewi. Bima, kamu tidak seharusnya datang. Ada orang yang ingin membunuhmu untuk menutup mulut. Aku tahu, Tuan K. Mereka sudah lama tidak suka padaku. Bukan Tuan K. Hehehe. Jadi kamu adalah Bima Satria? Benar, aku. Hahaha. Tak kusangka kebakaran besar tahun itu tidak berhasil membakar mati kamu. Nyawamu memang keras. Kebakaran?
Bagaimana kamu bisa tahu segalanya tentang tempat ini dengan sangat jelas? Kamu sebenarnya siapa? Dia adalah orang yang dulu membakar panti asuhan pelita hati dan membunuh seluruh anggota keluarga Lin. Tidak ingat tidak apa-apa. Pokoknya kalian semua akan mati di sini hari ini. Hahaha. Minggir. Dima, Jangan mendekat. Orang ini berbahaya. Orang ini juga master di atas level 9. Harus diselesaikan dengan cepat. Kesempatan datang. Menang. Hehehe. Ilmu kekebalan tubuh. Dima, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Barusan lengah, tidak menghindar. Oh iya, aku baru ingat, dia paling takut dengan jurus pedang keluargamu, Dima. Jadi, baru mau membasmi keluargamu sampai habis. Wahahaha. Jurus pedang keluarga Bima. Nah, perhatikan baik-baik. Jurus pedang tak tertandingi ini, ayah hanya akan mengajarkannya sekali. Tanpa pedang di tangan. Pedang di hati. Hanya setelah semua anggota keluargamu mati, aku baru bisa menjadi master sejati. Aduh, Apa? kapan kamu belajar ilmu ayahmu? Aku ingat semuanya. Dewa jahat. Hahaha. Ingat lagi, terus mau apa? Aku punya ilmu kekebalan tubuh. Kamu tidak punya pedang. Kamu tidak bisa membunuhku. Siapa bilang tanpa pedang tidak bisa membunuh orang? Kamu berani menembus ilmu kekebalan tubuhku? Mati. Dima. Akhirnya semua masalah selesai. Masih ada satu hal yang belum selesai. Organisasi K sudah ditangkap. Balas dendam juga sudah terlampiaskan. Masih ada masalah apa lagi? Apa kamu lupa? 15 tahun yang lalu, kamu berjanji akan memberi aku seorang anak laki-laki untuk mewarisi ilmu bela diri tak tertandingi keluargamu. Kamu adalah si gendut kecil. Benar, itu aku. Aku rasa ide ini harus diubah sedikit. Kenapa? Kamu mengingkari janji? Kamu memang suka yang gendut, ya? Aku mengubah pikiran. Karena teknik bela diri keluarga kami bisa diwariskan pada pria maupun wanita. Jahat. Kamu mau apa? Pulang. Pulang buat apa? Bikin si gendut kecil. Bikin si gendut kecil. Ayo, kita pergi.